Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini adalah salah satu calon presiden 2024 yang diusung dari Partai Nasdem. Namun belakangan ada dua partai yang juga mendukung, yaitu Demokrat sama PKS. Dan kemarin juga belum ada kesepakatan mengenai calon wakil presidennya. Apakah Ahmad Heriawan dari PKS ataupun dari AHY Partai Demokrat. Dan ini masih dalam diskusi karena untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tentu harus ada kesepakatan di antara tiga koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Terlepas dari itu semua teman-teman, kemarin ada pidato yang disampaikan Pak Anies Baswedan di hadapan ribuan kadernya yang mengatakan bahwa perubahan dan perbaikan ini harus dilakukan, tidak boleh hanya diam saja. Kalau mengharapkan perubahan dan perbaikan tentu harus diupayakan. Itu yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita melihat tagline yang kemarin disampaikan oleh pihak Partai Demokrat atau pihak AHY memang mengusung perubahan dan perbaikan, dan itu cukup bagus tagline tersebut untuk di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu pidato yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengenai perubahan dan perbaikan di 2024. Kita baca teman-teman beritanya dari CNN Indonesia. Anies ke relawan, kita tak bisa diam saja, harapkan perubahan datang. Anies Baswedan bicara momentum perubahan dan perbaikan di Pilpres 2024 kala bicara di hadapan ribuan relawan Indonesianis. Karena itu akan terjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan, kata Anies dalam pidatonya di Jakarta Convention Center Rabu 2 November 2022. Anies meminta relawannya agar tidak pasif menjelang momentum tersebut di 2024. Dia yakin para relawan Indonesia, Anies pun mendambakan perubahan Indonesia. Makanya kita tidak bisa hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya, katanya. Di hadapan relawannya, Anies mengaku tak hanya akan menawarkan visi dan misi. Menurut dia, visi dan misi bisa dikarang. Atas dasar itu ia menawarkan kinerjanya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sepanjang 2017-2022. Rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas, kata Anies Baswedan. Relawan kita semua Indonesia, Anies, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia, katanya. Sejauh ini Anies kadang-kadang bakal diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS yang masih menjajaki kemungkinan berkoalisi. Ketiga partai itu masih belum sepakat soal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. Mengenai hal itu, pengamat politik Kunto Adi Wibowo menyarankan Anies Baswedan agar mencari sosok calon wakil presiden cawapres pendamping dirinya dari luar partai. Menurut Adi, selain tokoh luar partai, opsi cawapres Anies bisa berasal dari partai di luar Nasdem, PKS, Demokrat. Keputusan itu dengan mempertimbangkan Anies bisa menambah dukungan dari partai lain. Sebab menurut Adi, suara tiga partai pendukung Anies saat ini dinilai belum cukup untuk menjaga stabilitas di parlemen. Karenanya pilihan cawapres dari luar koalisi perlu dipertimbangkan. Butuh koalisi yang lebih besar supaya lebih stabil, lebih nggak diganggu, dan semua programnya di-approve oleh DPR, kata Kunto. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pidato yang disampaikan Pak Anies. Ada kata yang perlu dicatat bahwa perubahan itu tidak datang dengan sendirinya, perlu diikhtiarkan, perlu diupayakan. Karena itu Pak Anies berpesan kepada Indonesia Anies untuk terus berusaha, bekerja, menawarkan program dan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi ada satu hal yang saya catat dari Pak Anies. Kenapa Pak Anies berani menawarkan visi misi? Karena Pak Anies memang sudah pengalaman teman-teman
kemarin pada waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, sudah bekerja. Karena pengalaman itulah dia tawarkan kembali kepada Indonesia. Modalnya apa? Modalnya adalah Gubernur DKI Jakarta yang kemarin sudah dijabat Pak Anies selama 5 tahun. Itu modal. Dan tentunya Pak Anies sangat paham terkait apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat DKI Jakarta, dan itu bisa juga menjadi kebutuhan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi gagasan itu boleh dikarang menurut Anies, tetapi pengalaman itu yang tidak bisa dikarang. Dan ini adalah hal yang baik untuk Pak Anies. Dan mengenai calon wakil presiden, ini ada saran juga dari pengamat politik Kunto Adi Wibowo yang menyarankan agar Pak Anies ini mencari pendamping di luar partai, yaitu dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Diharapkan bisa mencari calon wakil presiden di luar ini. Kenapa begitu? Karena seorang presiden tentu harus dikawal oleh anggota DPR, dan kalau bisa suaranya bisa mayoritas di parlemen. Seperti contohnya ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana Pak Anies ini bukan kader partai politik, dan sebagian juga di parlemen itu tidak mendukung Pak Anies. Contohnya dari PSI, PDIP yang sering mengkritisi Pak Anies Baswedan. Ini kan sebagai contoh bahwa seorang kepala daerah itu juga harus diamankan di parlemennya. Jadi kebijakan-kebijakannya ini banyak di-approve, banyak disetujui, itu akan memperlancar kerja dari seorang kepala daerah. Kemarin kita lihat ketua DPRD-nya di DKI Jakarta dari PDIP. Sementara ini berseberangan dengan Pak Anies, sehingga program-program ini juga banyak dikritisi dari PDIP. Karena ketua DPRD-nya adalah dari PDIP, bukan dari pendukung Pak Anies. Nah, kalau misalkan ketua DPRD-nya ini pendukung Pak Anies, ini akan lebih mudah, teman. Jadi banyak program-program yang ditawarkan Pak Anies akan disetujui kalau ketua DPR-nya dari pendukungnya Pak Anies. Tetapi ini kan berbeda. Ketua DPR-nya ini lawan politik yang Pak Anies, sehingga program-program Pak Anies ini banyak juga dikritisi oleh pihak ketua DPRD DKI Jakarta. Karena itu benar yang disampaikan oleh pengamat politik Kunto Adi Wibowo bahwa seorang presiden harus punya dukungan dari pihak parlemen. Karena itu Pak Anies disarankan supaya mencari saja calon wakil presiden di luar partai ini, di luar 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan yang ada di parlemen. Jadi kalau seperti Pak Jokowi sekarang, teman, ini kan mudah melakukan program-programnya selama menjabat sebagai presiden. Kenapa begitu? Karena mayoritas di DPR ini mendukung Pak Jokowi. Bahkan ketua DPR-nya adalah yang mendukung Pak Jokowi. Ini kan lebih mudah melakukan program-programnya dari seorang presiden. Nah, diharapkan nanti ketika Pak Anies menjadi presiden, tentu saja diharapkan banyak anggota parlemen, bahkan ketua DPR-nya ini adalah pendukung Pak Anies. Ini akan lebih mudah Pak Anies menjalankan program pemerintah. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini mengenai pidato Pak Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa untuk perubahan dan perbaikan kita tidak boleh diam saja, tetapi harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Apakah akan meneruskan rezimnya sekarang atau akan melakukan perubahan dan perbaikan? Nah, kalau perubahan dan perbaikan tentunya harus mencari sosok lain, seorang calon presiden yang berbeda dengan yang sekarang. Itu saya pikir cukup rasional apa yang disampaikan Pak Anies, bahwa perubahan dan perbaikan tidak boleh diam saja, tetapi terus diupayakan agar perubahan dan perbaikan itu terjadi. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.